Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran kita masih pada hadis yang ke-6, Al-Hadithus Sadis, yaitu hadis yang ke-6, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara yang halal dan yang haram tersebut itu ada perkara yang samar-samar, mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang perkara samar tersebut tidak banyak tidak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa menjauhkan hal yang syubhat, yang samar tersebut, maka sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh kepada hal yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di tanah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki kekuasaan. Setiap raja memiliki kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah kalian bahwasanya yakni hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang haram-haram. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahui oleh kalian bahwasanya di setiap tubuh itu ada satu segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut yakni bagus, baik, maka akan bagus juga bagian yang atau bagian tubuh yang lain, itu amalan zahirnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini rusak, buruk, jelek, maka akan buruk jugalah yakni amalan zahirnya atau perangainya. Ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik, kita lanjut di sini keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala qauluhu. Sekarang kita akan membacakan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi."
Beliau tadi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjauhkan hal yang syubhat samar, maka ia sungguh telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa fi syubhati waqa fil haram. Siapa yang terjatuh kepada perbuatan yang syubhat, maka hampir-hampir atau sungguh dia nanti akan terjatuh kepada perbuatan yang haram. Sebagaimana pengembala, dia bisa unta, bisa kambing, kemudian bisa apalagi sapi, domba dan yang lain. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di daerah yang terlarang, ya, kepunyaan orang misalkan. Ala wa inna likulli malikin hima. Nabi sallallahu bersabda, sesungguhnya setiap raja itu memiliki batasan-batasan, dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan. Baik, kita baca penjelasannya. Siapa mau baca? Thomas sudah baca. Coba lihat paragraf, ketemu nggak? Ya. Penjelasannya langsung. Ini termasuk dalam bagian ketiga, yaitu perkara yang samar-samar. Jika dijauhi, maka akan mendatangkan keselamatan bagi agama seseorang, yaitu hubungan antara dia dengan Allah, serta keselamatan bagi kehormatannya, yaitu hubungannya antara dia dengan manusia, sehingga manusia tidak punya jalan untuk menodai kehormatannya. Jika seseorang menganggap remeh menyentuh perkara syubhat, maka hal itu akan menyeretnya ke dalam perkara haram yang nyata. Nabi SAW telah membuat permisalan tentang hal ini, yaitu seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Jika dia jauh dari tempat terlarang tersebut, niscaya dia akan selamat dari masuknya hewan gembalanya ke dalam daerah terlarang tersebut. Namun jika dia dekat dengan tempat tersebut, niscaya lambat laun gembalanya akan masuk ke dalamnya tanpa dia sadari. Iya, di sini dijelaskan oleh beliau untuk di syarat. Hada yarji'u ila al-qismi tsalis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini kembali ke bagian yang ketiga. Karena sudah kita terangkan sesuatu itu ada berapa, terbagi menjadi tiga. Muamalah, ada yang halal, ada yang haram, ada yang di antara keduanya. Itu samar-samar yang banyak tidak diketahui oleh manusia, syubhat, ya. Ada yang syubhat. Beliau mengatakan di sini bagian yang ketiga itu adalah wahwal mustabihat, itu hal-hal yang samar, syubhat. Apabila seorang yang di manusia menjauhi yang syubhat tersebut, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Menyelamatkan agama maksudnya antara dia dengan siapa? Dengan Allah, dengan meninggalkan hal yang syubhat, yang masih samar-samar. Maka kalau ditinggalkan, sungguh dia telah menyelamatkan antara dirinya dengan Allah. Hukum ini belum jelas bagi seseorang, maka tinggalkan sudah. Yang akan menyelamatkan agamanya, ya, seperti contohnya misalkan hal yang masih syubhat bagi seseorang, ya, pernah kita contohkan dia memburu hewan buruan, kemudian dia baca bismillah, jatuh kemana? Ke air. Dia nggak tahu mana yang lebih dahulu menjadi penyebab matinya hewan tersebut. Apakah dengan panahan orang tersebut, atau dia mati dengan sebab tenggelam? Maka sebaiknya tinggalkan sudah. Yang dengannya menyelamatkan dia kepada tinggalkan. Yang dengannya menjadi terjaga kehormatannya. Nanti orang lain melihat tuh si bapak beli di mana, di black market, akhirnya dijatuhkan atau datang ke undangan orang kafir misalkan, yang disediakan yang haram dengan yang halal. Kalau seseorang masuk ke dalam situ, ya, undangan orang kafir ini undangan bukan berkaitan dengan agama, hanya undang saja dia. Ada makan-makan di tempat saya, nggak ada kaitan sama sekali dengan acara agama dia, nggak ada. Bukan Natalan, bukan apa yang baru terjadi kemarin, Paskahan, pengucapan itu kan sejarahnya,
syukurnya mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu kan ketika mereka panen. Maka pengucapan itu adalah bagian dari agama siapa? Mereka berarti Nasrani, karena bersyukur atas panen yang mereka dapatkan kepada siapa? Bersyukurnya itu Tuhan-Tuhannya mereka. Ini enggak nih orang kafir misalkan dia undang saja kita. Ada acara di rumahnya diundang. Ada yang halal juga di situ sediakan, ada yang haram. Kan bagi masyarakat umum itu syubhat enggak? Kalau kita misalnya pakai peci, jenggotan begini masuk ke tempat tersebut yang nantinya orang akan menganggap kita itu bapak tersebut datang ke acara orang kafir. Padahal acara itu bukan berkaitan dengan agama mereka. Boleh nggak kita datang? Ya kita yang mengerti nih. Boleh kan? Boleh. Kemudian yang kita makan yang halal, boleh kan? Yang dimakan kita yang halal, bukan yang haram. Tapi hal yang demikian bagi masyarakat masih syubhat. Misalkan yang awam, makanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang selama ini banyak manusia tidak tahu. Kan sama misalkan demikian. Maka dengan meninggalkan undangan tersebut menjadi apa? Terselamatkanlah harga diri seseorang. Padahal dia meyakini datang ke situ tidak apa-apa. Kenapa? Karena pertama bukan acara agama mereka, nggak terkait. Dan kedua yang mau dia makan juga yang halal. Tapi undangan ini bagi masyarakat awam, barangkali mereka belum tahu, terjadi syubhat rancu. Kok ada Pak Ustadz misalkan ya masuk ke undangan orang kafir, apalagi kalau menjadi kebenaran. Misalnya masuk ke dalam gereja, ada orang nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu hukum, masuk ke dalam gereja. Boleh nggak masuk ke dalam gereja? Ke tempat ibadah mereka boleh nggak? Boleh nggak? Cuma asal dia masuk ke dalam gereja itu, boleh nggak masuk ke dalam gereja? Tempat ibadah mereka kita masuk aja begitu. Boleh nggak? Tujuannya, kalau tujuannya nggak boleh, bagaimana? Ikut ibadah, jelas nggak boleh. Ikut acaranya. Kalau hanya masuk saya gitu, boleh nggak? Boleh, cuma masuk dia, masuk. Keluar lagi. Apalagi kalau masuk merubah gereja tersebut menjadi masjid, boleh nggak? Boleh, jelas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika membuka Persia, masuk kemana? Ke kerajaannya orang-orang Majusi, masuk dia padamkan itu apinya orang-orang Majusi. Boleh nggak? Tapi kalau ibadah atau mengagungkan hal-hal pernak-pernik yang ada di dalam sana, maka tidak diperbolehkan. Ngagum, difoto kemudian dia selfie dalam gereja, masuk dalam gereja. Kalau menimbulkan syubhat di masyarakat, boleh nggak kita masuk? Jangan usah masuk. Apalagi kalau tidak ada keperluan sama sekali. Yani apalagi yang imannya cetek, yang imannya nggak kuat, melihat gereja masuk, bersih, AC di mana-mana, terang, karpetnya apa? Bagus-bagus. Akhirnya menimbulkan takjub. Puas. Kan kebanyakan di sini. Bagus-bagus nggak? Enggak. Dari jauh saja sudah apa? Enggak. Kebanyakan. Walaupun nggak semuanya. Ada juga dari kayu, ada juga dari kain. Tapi kebanyakannya adalah enggak. Ini seorang muslim kalau dia masuk nggak kuat keimanannya bisa takjub. Luar biasa fasilitas yang ada di dalam sana. Maka jangan masuk ke dalam tempat tersebut. Lagi kalau menimbulkan syubhat, maka ditinggalkan, terselamatlah harga diri dia dengan siapa? Dengan manusia yang lain. Sebuah toko misalkan, di situ dijual yang halal, dijual juga khamr, tempat syubhat. Dijual situ apa? Khamr dengan yang halal juga. Kalau kita masuk ke situ, misal akan menimbulkan fitnah bagi masyarakat, maka jangan masuk.
kok ada itu Ustaz kemana? Ke tempat penjualan khamar. Padahal dia ingin beli apa di situ misalnya? Ingin beli gula. Carilah tempat yang dijual halal agar harga diri kita itu apa? Terjaga. Karena menjadi syubhat bagi orang-orang nanti. Karena di dalam situ dijual juga yang halal, dijual juga yang haram. Maka dengan meninggalkan perkara yang syubhat ini, apalagi kalau dia sendiri ragu, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Kalau masuk, jual khamar. Kalau nggak masuk, kayaknya nggak apa-apa deh. Itu berarti dia masih samar. Maka sebaiknya tinggalkan. Apalagi kalau dia masuk menjadi mencela manusia, mencela orang tersebut. Itu lihat dia masuk ke dalam gereja. Itu lihat dia beli di black market misalkan. Itu lihat dia masuk ke tempat khamar, masuk ke tempat penyamun misalkan. Padahal di situ ingin apa? Ingin dakwah misalkan. Itu contoh itu sekilas ya. Mungkin bisa diluaskan bagi antum sekalian. Ini hal-hal yang syubhat di masyarakat atau bagi kita sendiri hendaknya ditinggalkan. Akan menyelamatkan agama dan kehormatan kita sebagai seorang muslim. Beliau menjelaskan di sini wa idza tasahala fil wuqu' fil mustabihat qad yajruhu dzalika ila al-wuqu' fil muharramat al-wadihat. Apabila seseorang bermudah-mudahan dalam melaksanakan atau meremehkan, menceburkan dirinya ke tempat yang syubhat, nanti dia akan perbuatan itu menghantarkan dia kepada hal yang haram. Dari syubhat nanti terus menghantarkan dia ya juru, membawa dia kepada hal-hal yang haram, yang padahal awalnya masih syubhat bagi dia. Lama-lama jatuh pada hal yang haram, akan membawa dia, mendorong dia jatuh kepada perbuatan yang haram. Ya, sebagaimana Nabi SAW di sini mencontohkan seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya. Apakah langsung dilarang zinanya atau jalan-jalan? Nah, jangan dekati zina. Apa kata Allah? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Bukan zinanya yang dilarang, tapi jangan kalian dekati zina. Jadi mendekati zina saja sudah dilarang. Karena sesungguhnya zina adalah seburuk-buruk jalan dan dosa yang fahish, yang sangat menjijikkan. Jadi bukan zinanya lagi yang dilarang, tapi mendekati zinanya saja sudah dilarang. Makanya yang haram seperti itu. Jangan kita berani-berani coba mendekati perkara yang haram. Nanti takutnya terjatuh kepada hal yang haram. Apalagi syaitan itu menggodanya sedikit demi sedikit. Step by, apa kata orang kafir sana? Step by step. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Makanya wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian dekati, ikuti khutuwat, apa sih? Langkah-langkah syaitan. Tahap-tahapan siapa? Syaitan. Nanti terjatuh ke situ. Tutup pintu-pintu maksiat itu ditutup. Makanya zina itu dari mendekatinya saja sudah dilarang. Bahkan kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan kita dari wanita yang bukan mahram kita. Itu bisa menjadi pintu-pintu seorang jatuh kepada perbuatan zina ketika matanya, atau bahasa Nabi bilang jelalatan atau apa sih? Sama ya. Matanya jelalatan. Itu dijaga agar tidak terjatuh pada perbuatan zina. Sama di sini seperti tadi pengembala yang dia mengembalakan hewannya di tempat yang terlarang, hampir-hampir masuk ke dalam area tersebut. Baca di firman-Nya, masuk di dalam bawah.
Yang dimaksud dengan hima atau daerah larangan adalah tanah subur yang ditutup oleh para raja dan lainnya. Mereka melarang orang lain mendekatinya, sehingga orang yang menggembala di sekitarnya lambat laun akan memasukinya, berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada hukuman. Dan daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang telah diharamkannya, maka seseorang wajib menjauh darinya. Dia wajib pula menjauh dari perkara-perkara tidak jelas yang bisa membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan. Iya, hima itu adalah daerah kekuasaan raja yang orang lain tidak boleh masuk. Nah, jangan kita mendekati area tersebut, nanti akan dihukum oleh siapa? Raja tersebut. Wa himallahi azza wa jalla al-maharim. Adapun daerah-daerah yakni batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Maka nggak boleh bagi kita untuk mendekati hal-hal yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu batasan. Kita nggak boleh ke situ. Hal-hal yang haram. Jangan kita mendekati hal-hal yang haram tersebut. Fayajibu 'alal mar'i al-ibti'adu anha. Wajib bagi setiap muslim untuk menjauhkan dirinya dari hal yang haram. Wa 'alaihi an yabta'ida 'ani syubhati allati qad tuaddi ilaiha, dan juga menjauhkan diri dari yang syubhat yang akan menghantarkan kepada perkara yang haram. Jauhi yang haram itu, dijauhi oleh kita, dan juga yang masih syubhat, yang masih rancu hukumnya bagi kita antara halal dengan haram. Takut nanti akhirnya diketahui hukumnya sebenarnya adalah haram, jatuhlah kita kepada hal yang haram itu. Sama juga dengan yang haramnya sudah jelas. Wajib bagi kita untuk menjauhi, jangan didekati. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Itu wahyu dari siapa? Syaitan itu. Betul, emang Allah Maha Pengampun, tapi azabnya juga keras. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, kata Allah, sungguhnya aku adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengampun lagi Maha. Wa inna adabi huwal azabul alim, dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Betul, Allah itu Maha Pengampun di satu sisi, tapi di sisi yang lain Allah memiliki azab yang sangat keras. Jangan hanya bergantung saja Allah Maha Pengampun, ini jadi murji'ah nanti. Dan juga jangan yang ada di benak kita Allah azabnya pedih, ini bisa jadi khawarij nanti. Dalam beribadah kita makanya ada rasa harap, kemudian ada rasa takut, ada berharap agar amalan kita diterima, dan takut juga amalan kita ditolak, digabungkan. Jangan yang kita condongkan adalah Allah itu Maha Pengampun, dan juga jangan kita condongkan Allah memiliki azab yang pedih. Kalau ini saja yang kita dominan, lebih menguasai kita, Allah itu Maha Pengampun. Pokoknya minum khamr, dia minum, Allah Maha Pengampun. Berzina, Allah Maha Pengampun. Terus Allah Maha Pengampun, tapi minum. Terus dia maksiat, di benaknya Allah Maha Pengampun. Jadi murji'ah dia lama-lama, karena tidak berbahaya dosa bagi seorang selama masih ada keimanan. Dan jangan juga sedikit-sedikit azab. Selalu rasa takut yang dominan pada dirinya. Jadi apa? Jadi khawarij. Dosa sedikit kafir, dosa sedikit tapi digabungkan antara berharap kepada Allah dengan rasa takut kepada siapa? Allah. Digabung. Memang ada penjelasan ulama, boleh Allah ini Maha Pengampun kita hadirkan ketika kita sedang apa? Sedang berdoa. Ketika terjatuh kepada kemaksiatan. Oleh itu Maha Pengampun. Tapi habis itu dia menyesali perbuatannya dan bertaubat, sudah. Dan boleh kita condong rasa takut kita kena azab Allah kapan? Ketika sedang senang, sedang bergembira, sedang sehat. Habis sholat malam, tahajud, tidur setengah jam sedikit, bangun, qobliyah subuh, sholat subuh, ibadah terus
sampai terbit matahari, ditunggu sedikit, dia sholat 2 rakaat. Nah, dikeluarkan apa? Rasa takut, cemas kalau amal ini tidak diterima. Tuh lagi sehat, seperti lagi sehat. Ditimbulkan rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjatuh ke maksiat, boleh kita hadirkan itu Allah Maha Pengampun. Tapi bukan terus-menerus melakukan perbuatan terhadap rahmat siapa? Allah. Boleh ini ditimbulkan ketika kita sedang terjatuh. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dengannya kita tahu Allah Maha Pengampun, mendorong kita untuk bertaubat, tidak putus asa. Dan rasa takut kepada ini kapan ditimbulkan? Ketika kita lagi pede-pedenya, lagi matang-matangnya mungkin ibadahnya. Dihadirkan rasa takut agar meluluhkan sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Takut, lagi sehat seperti ini, timbulkan rasa apa? Takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ibadahnya lagi kencang misalnya. Agar tidak kita itu sombong terhadap diri kita sendiri. Kan nggak ada yang tahu amal itu diterima atau tidaknya, amal itu berpahala atau tidaknya. Kita nggak tahu. Bukan ranahnya ulama, bukan ranahnya kiai, ustadz, habib untuk menentukan berpahala atau tidaknya ibadah seseorang. Hanya bisa mengatakan insya Allah, mudah-mudahan amalannya dapat pahala, insya Allah. Kan kita nggak tahu, benar nggak? Adapun yang jelas oleh ulama, syarat diterimanya ibadah, hanya syarat terpenuhi sebuah ibadah, yaitu ikhlas dan mengikuti contoh. Tapi berpahala atau enggaknya udah bukan pembahasan ulama, bukan pembahasan ustadz lagi. Karena berpahala atau tidaknya tergantung dari siapa? Allah dan kualitas dari ibadah tersebut. Yang bisa dijelaskan syarat kriteria ibadah yang diterima itu. Dua ini. Tapi pahala atau tidaknya kita nggak tahu kadarnya apalagi. Kadar dari pahala itu juga kita tidak tahu. Insya Allah kita bisa mengucapkan mudah-mudahan karena amal Bapak sudah sesuai dengan syaratnya bisa diterima. Tapi nggak ada yang kepedean, amalan saya pasti diterima. Makanya ditimbulkan rasa berharap kepada Allah agar amalannya diterima. Dan satu sisi ada rasa khawatir, jangan-jangan amalan kita itu tidak diterima. Dan ini harus berjalan bersama. Al-roja wal khawfi, berharap dan rasa cemas. Kemudian ada yang ketiga al-mahabbah, rasa cinta kita kepada siapa? Allah. Di dalam ibadah itu pilarnya cinta kepada Allah, kemudian berharap amalannya diterima dan khawatir amalannya ditolak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim seperti seekor burung. Roja itu berharap sayap kanan. Kalau nggak ada sayap kiri, bagaimana burung terbangnya? Miring ke sini dia, ke kanan. Kalau seseorang hanya berharap, miring dia. Jadi murjiah tadi kan dia. Sudah dosa lo nggak apa-apa. Penting ada keinginan kita berharap terus. Ada sayap kirinya khauf. Apa itu? Khawatir, takut amalnya tidak diterima. Bisa terbang nggak? Sudah dua. Al-mahabbah, kecintaan itu seperti apa? Kepalanya itu dia. Kan burung kalau ada sayap dua nggak ada kepalanya, bagaimana terbangnya? Al-mahabbah itu seakan-akan adalah kepala bagi seekor burung yang dengannya, kata Ibnu Qayyim, dia bisa terbang menuju siapa? Tujuannya itu. Jadi harus seperti itu. Diibaratkan roja berharap agar amalan diterima, khauf cemas khawatir amalan kita ditolak, dan rasa cinta kita kepada siapa? Allah dalam beribadah. Itu pilar di dalam ibadah. Bukan syarat tapi pilar. Apa bahasa Indonesianya pilar? Pilar ya, tiang ya, pilar. Kalau tadi itu dua ini syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti contoh. Ada pilar-pilar dalam beribadah tadi, roja, khauf dan
al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di sini. Baca lagi antum Mas Widodo. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Mudghah adalah segumpal daging seukuran kunyahan manusia. Ini mengandung penjelasan tentang besarnya kedudukan hati di dalam jasad. Hati adalah raja bagi semua anggota tubuh. Semua anggota tubuh akan baik jika dia baik, dan rusak jika dia rusak. Iya, sabda Nabi SAW sesungguhnya, yakni di jasad itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut gumpalan ini baik, maka baik semuanya jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruk semua jasadnya. Ala wahya al-qalbu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Ya, mudghah itu adalah segumpal daging. Pernah kita pelajari di hadis nomor keberapa? Keempat. Hadisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud tentang penciptaan manusia. Ya, kalimat mudghah ini sudah kita lewati, dia segumpal daging. Wa fi hadza bayanu azimu sya'nil qalbi fil jasadi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang besarnya kedudukan hati di dalam tubuh, yaitu amalan batin. Itu hati kita, amalan batin, memiliki kedudukan yang sangat besar bagi kehidupan siapa? Seseorang. Apabila hatinya ini buruk, maka amalan zahirnya pun buruk. Apabila hatinya ini baik, maka insya Allah amalan zahirnya pun akan menjadi baik. Itu ideal begitu. Tapi ada juga yang hatinya buruk, kekufuran, kemunafikan, tapi zahirnya terlihat baik. Ada. Benar nggak? Munafikin atau munafikun wal munafiqat itu di dalam hatinya menyimpan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, tapi amalan zahirnya mengatakan kami beriman. Makanya wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan ada orang-orang, segerombolan orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dibongkar oleh Allah, mereka itu hakikatnya bukan orang-orang yang beriman. Hatinya itu tidak beriman, walaupun lisannya jutaan kali yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Makanya juga nanti ada ciri-ciri atau orang-orang munafik. Ada apa ciri-ciri orang munafik itu? Nah, kalau dia berbicara dusta, kemudian berjanji dia khianat. Itu amal-amal munafikan itu. Ciri-cirinya nifaq amal binaman. Ketika berbicara dusta, kemudian dikasih dia berjanji, yakni ingkar, dia tidak tepati, kemudian diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian diantaranya lagi nifaq-nifaq yang bisa kita lihat cirinya. Kalau dia sholat gimana? Malas. Kemudian sulit untuk sholat berjamaah. Sholat 2 waktu yang dingin itu bisa dengan itu nifaq-nifaq amali. Tapi yang pada itu nifaq yang ada di mana? Batin, di hati. Orang-orang munafik itu di situ, mereka hatinya itu rusak tapi menampakkan sebagai golongan kaum muslimin. Itu yang bahaya yang belum kita bahas tentang nifaq dan pembagiannya. Nanti insyaallah kita bahas di pelajaran tidak tentang nifaq dan pembagiannya. Tidak setiap nifaq yang amali tadi orangnya jadi munafik, enggak. Bisa jadi seorang muslim dia terjatuh pada berdosa bisa, tapi enggak, dia itu langsung jadi munafik. Memang sifat atau amalan yang dia kerjakan adalah
ciri dari kemunafikan. Tapi hatinya belum tentu dia langsung jadi munafik. Seperti ada seorang sahabat yang membocorkan Nabi SAW bersama para sahabat ingin menuju kota apa? Mekkah. Belum tahu Nabi SAW ingin menyerang Fathu Makkah itu, ada seorang sahabat yang membocorkan kepada saudara-saudaranya di sana. Tanggal sekian kita akan, kaum muslimin akan membuka kota Mekkah. Tapi ini sudah ngirim surat kepada apa? Saudara-saudaranya di sana. Kalau kaum muslimin nanti akan datang ke maka segera kalian bersembunyi. Yang sebenarnya Nabi SAW dia ingin Mesir tersembunyi. Jangan ada yang tahu saya ini berita. Maka jangan sampai tahu kita akan buka kembali kota Mekkah ini. Tapi dia dibuka. Ini sifat apa namanya? Membocorkan rahasia apa namanya? Khianat. Tapi dilakukan oleh siapa? Sahabat. Maka ditanya alasannya. Ketika itu Umar bin Khattab sudah ingin apa? Memenggal kepala orang ini. Oleh Rasulullah SAW izinkan saya penggal kepala ini orang. Ditanya kenapa engkau membocorkan ini? Di sana dulu orang-orang itu baik, ada saudara saya nggak mau mereka itu terbunuh dan yang lain. Itu alasannya orang tersebut, bukan dari hatinya membenci Allah dan Rasulnya. Nggak langsung dia dikatakan munafik. Udah gitu kata Nabi SAW, huwa min ahli Badar. Aduh, punya tiket lebih penting lagi. Dia ini termasuk penghuni, dia ini termasuk para peserta perang Badar. Apa para peserta perang Badar jaminannya? Surga ikmalu masyitum kata Allah. Terserah ente mau ngapain sudah. Terserah pokoknya para penghuni Badar ini kata Allah, terserah udah mau ngapain aja terserah. Kalau bahasa kitanya ini mau berbuat dosa apa aja udah terserah. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian wahai peserta Badar. Bahasa kitanya terserah udah. Mau dosa apa lagi terserah. Tapi sahabat nggak ada yang pede. Tetap mereka khawatir dan tetap beramal. Lain dengan orang sekarang, nggak ada jaminan surga, bisa menjamin orang masuk surga dengan meminum, minum bekas aneh, surga. Padahal dia sendiri nggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Para sahabat nggak ada yang kepedean. Lihat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada siapa? Uzaifah bin Yaman, ada nggak nama saya disebut sebagai orang munafik? Umar nih. Nanya, ada nggak nama saya disebut oleh Nabi SAW sebagai orang munafik? Gak ada. Padahal Umar bin Khattab apa? Jaminan dia apa? Surga jelas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair, semua sampai 10 fil jannah. Mereka semua itu di mana? Surga. Tapi ada nggak mereka malas? Kalau kita mungkin jaminan surga. Sudah, nggak usah sholat. Saya udah ikut Badar nih. Ya riba-riba dikit mah nggak apa-apa lah. Sudah ikmalu masyitum kata Allah. Udah ngapain aja terserah kata Allah. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Nggak ada mereka begitu. Benar nggak? Nggak ada mereka tetap beramal, tetap beriman kepada siapa? Allah dan Rasulnya, ikut jihad lagi terus. Nggak ada mereka yang kepedean. Ini kan ada orang akhir zaman, dia saja nggak ada jaminan pasti masuk ke dalam surga. Memang kita keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kaum muslimin mereka dijanjikan surga insya Allah. Tapi kita nggak meyakini orang per orang pasti masuk ke dalam surga. Nggak boleh kita meyakini itu yang ikut 212 syahid semuanya masuk surga. Kita hanya mendoakan bagi seorang muslim yang taat, yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Sama, kita juga tidak boleh mencap seseorang masuk ke dalam neraka dari kaum muslimin. Sebengal apapun, sejahat apapun dia, semaksiat parah apapun, nggak boleh kita katakan melihat banci penghuni neraka. Tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh khawatir. Saya khawatir kepada orang ini yang rajin maksiat akan masuk ke dalam neraka. Saya khawatir.
para pelaku maksiat ini akan terjeblos masuk ke dalam neraka. Tapi kan ada orang sekarang dirinya saja belum tentu dijamin gitu ya, secara letterlock masuk ke dalam surga, bisa memberikan tiket bagi orang masuk ke dalam surga. Kok jadi ke situ? Tadi dia, ini seorang sahabat saya, ada lupa namanya, dia membocorkan itu. Itu kan khianat berat. Padahal Nabi SAW bersama para sahabat sepakat akan menyerang kota Mekah, jangan sampai orang-orang sana tahu. Tapi dibocorkan. Apa dia langsung jadi munafik? Enggak. Tidak, sama seperti berdusta. Apalagi tadi ketika berjanji dia nggak menepati, dikasih amanah dia khianat. Ini adalah amal-amal kemunafikan. Tapi tidak langsung kita hukumi dia sebagai orang munafik, karena hatinya nanti ada alasannya masing-masing. Kecuali sudah Allah bongkar dia orang munafik, jelas baru. Sama dengan tadi, kalau seseorang sudah dikatakan surga, baru kita meyakini dia masuk ke dalam surga. Seperti siapa contohnya? Abu Bakar, Umar, yakin kita mereka masuk ke dalam surga, yakin. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh nggak kita katakan dia masuk ke dalam surga? Boleh nggak? Nggak boleh. Kita hanya berharap mudah-mudahan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, jasanya besar dalam Islam, Allah pastikan dia tidak diperbolehkan. Tapi juga tadi mencap orang neraka atau tidaknya, kalau nggak ada dalil nggak boleh. Pak Johan, Pak Thomas, tetangga saya masuk neraka, masih hidup padahal dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Abu Lahab, pasti dia masuk ke dalam neraka. Boleh nggak? Boleh, jelas. Abu Lahab, pasti dia masuk ke dalam neraka. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Dan jelas, tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus boleh kita katakan mereka masuk ke dalam. Siapa lagi contohnya? Fir'aun. Boleh kita katakan dia masuk dalam neraka? Boleh, karena dia sudah kafir kepada Allah dan Rasul. Tapi yang masih hidup dari orang kafir, apalagi dari kalangan kaum muslimin, nggak boleh kita cap dia masuk pasti ke dalam neraka. Kita hanya boleh mengatakan bagaimana kami khawatir. Saya khawatir pelaku maksiat ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Sama juga dengan orang kafir ini yang masih pada hidup. Kita khawatir mereka masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi dihukum di dunia kita kata mereka kafir tetap. Cuma memastikan orang per orang yang masuk neraka boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jawab. Karena masih hidup. Masih hidup? Hidayah. Masih ada kesempatan. Dia diberikan hidayah oleh siapa? Oleh Allah. Kita nggak tahu. Akhirnya yang mengatakan besoknya murtad, mati, yang dituduh besoknya masuk Islam, kan nggak tahu. Bisa jadi kan? Memang hukum mereka kafir, jelas kita katakan mereka kafir. Tapi orang per orang ini masih pada hidup, yang saban hari minggu pada bolak-balik ke tempat mereka, kita katakan komas, neraka. Boleh nggak? Karena bisa jadi dia masuk ke dalam agama Islam. Apalagi yang jelas-jelas orang Muslim, nggak boleh kita katakan penghuni neraka, kafir penghuni neraka, nggak boleh. Jelas dia orang Muslim. Dan pencuri apa nggak boleh kita katakan Anda mencuri, masuk kamu ke dalam neraka. Kamu ini dari baci, merubah ciptaan Allah, masuk kamu ke dalam neraka. Tidak diperbolehkan. Jadi yang benar sekali lagi kita berharap dari kalangan kaum muslimin yang soleh, yang baik, yang taat, semoga mereka masuk ke dalam surga. Semoga bapak ini yang rajin sholat berjamaah, yang rajin mengamalkan ajaran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bapak ini masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan. Lain kan? Konteksnya beda kan? Dengan memastikan. Kalau memastikan bagaimana? Bapak sudah rajin sholat berjamaah, sudah mengamalkan syariat Islam dengan sempurna, pasti bapak masuk surga. Ini tidak diperbolehkan.
pasti Bapak masuk ke dalam surga. Beda dengan mudah-mudahan. Berharap saja, mudah-mudahan Bapak itu masuk ke dalam surga. Sama dengan pelaku maksiat di kalangan kaum muslimin, nggak boleh. Ketika ada yang mencuri mikro misalkan, selusin dia mencuri mikro, 12 mobil dia curi. Nggak boleh kita katakan kamu pasti masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kamu sudah mencuri, pasti kamu masuk ke dalam neraka. Nggak boleh. Bolehnya bagaimana? Saya khawatir sama ente nih, perbuatan ente ini, aduh, saya khawatir kamu akan masuk ke dalam neraka. Khawatir kamu masuk ke dalam neraka nanti dengan perbuatan dosa dan maksiat kamu. Khawatir saja. Karena di akhirat juga itu semua tergantung dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh memvonis seorang muslim bagaimana solehnya dengan surga pasti, dengan seorang muslim yang bagaimana maksiatnya pasti masuk ke dalam neraka, tidak diperbolehkan. Kita boleh hanya berharap dan khawatir. Ya, kita sampai ke situ gara-gara apa tadi? Gara-gara seorang sahabat yang membocorkan informasi Nabi SAW, para sahabat ingin menyerang kota Mekah ketika itu. Itu merupakan amal kemunafikan, tapi tidak langsung dikatakan dia munafik. Makanya ditanya oleh Nabi yang mulia SAW, apa yang mendorong engkau melakukan demikian? Karena kekeluargaan saja dia. Yakni bukan karena bukan karena kufurnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia memegang tiket lagi yang sangat besar, termasuk para peserta perang Badar. Di perang Badar itu udah mau ngapain aja mereka itu pasti masuk ke dalam surga. Abu Bakar, misalkan ada Abu Bakar hidup, misalkan kita lihat Abu Bakar masih hidup, boleh nggak kita katakan Abu Bakar kau pasti masuk surga? Boleh nggak? Bisa Abu Bakar, bisa itu ada Abu Bakar, sahabat, engkau Abu Bakar pasti masuk surga. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia masih hidup, sama dengan Abu Lahab walaupun dia masih keliling-keliling nih, masih hidup misalkan, kita katakan dia, wahai Abu Lahab, pasti kamu masuk ke dalam neraka. Mau bagaimana lagi kamu, pasti kamu masuk ke dalam neraka. Boleh nggak? Boleh. Beda dengan yang ada sekarang, karena wahyu sudah tertutup wahyu ini. Yang ada hanya wahyu dari siapa? Syaitan. Tinggal wahyu dari syaitan. Kata Ibnu Abbas, wahyu itu ada dua. Pertama, wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, dan ini sudah tertutup dengan wafatnya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu lagi wahyu yang masih terus berjalan. Itu wahyu dari siapa? Syaitan. Makanya kalau lagi makan nasi kuning dengar orang, saya semalam dapat wahyu. Iya, betul, Bapak dapat wahyu. Ini saya kasih teh manis sekalian. Wahyu dari setan. Kan suka ada orang begitu. Semalam saya mendapatkan wahyu, saya semedi di sebuah gua. Keluar dari gua mengatakan saya mendapatkan wahyu. Kita katakan betul, saya nggak mengingkari Bapak mendapatkan wahyu. Tapi itu wahyu dari syaitan. Biasanya para nabi-nabi palsu itu kan mendapatkan wahyu, ngakunya mendapatkan wahyu. Betul itu wahyu dari siapa? Syaitan. Ada pertanyaan? Ya, tanya. Tanya
Terus yang kerja saya ambil kepercayaan, apakah tidak termasuk saya jadi terhina di hadapan seorang ustaz ketika saya ambil keputusan dan saya ambil keputusan karena saya tahu tidak menjadikan bahwa itu di sana kemudian di golden di matahari bahwa itu jadikan dalil untuk tidak kita bisa makan. Saya ambil, apakah maksud saya perbuatan Enggak. menyatukan kehinaan? Enggak, kita kan meyakini itu halal boleh. Karena saya berpikir setelah itu, Pak dia tahu berarti suka sembarangan. Jadinya saya berpikir setelah pergi, jangan nanti dia berpikir, Pak dia berarti menghalalkan segala macam cara. Karena saya katakan apa tadi gula wawu tadi Pak dia juga ambil. Karena dia orang awam yang lebih mengerti kadang-kadang masalah sebab tadi seperti itu. Apakah saya termasuk kategori itu? Enggak, bagi antum tahu itu hukumnya. Makanya nanti dikasih tahu. Di depan teman saya itu, Ustaz. Maksudnya kehormatan saya Pak. Saya masih samar, kita sama-sama samar baru tinggal. Kita sudah tahu kan. Jelas, justru kasih tahu dia. Nggak ada kewajiban kita bertanya ini dari mana, di sini dari apa, nggak ada. Nah, maksud saya pribadi saya dengan dia itu apakah tidak menjatuhkan saya di depan teman saya tadi? Pak itu berarti ngawur-ngawur begitu. Jatuh saya maksudnya pribadi saya. Kehormatan saya maksudnya tidak. Enggak, kalau mau seperti itu antum jelasin dulu lah, ini nggak apa-apa, ini halal segala macam bisa. Tapi saya tidak jelaskan saya tidak pernah dulu panjang bisa menjelaskan. Nanti antum mau sikap seperti itunya terserah bagi antum lah. Kalau ingin menyampaikan kehormatan ditinggalin nggak ikut makan ya silakan. Tapi bagi antum itu kan bukan subhat itu. Saya tahu kan saya tahu halal. Jadi selebihnya kalau antum ingin mengamalkan ya boleh nggak. Terserah. Capek deh. Ya wallahu a'lam. Selama kita tahu itu halal maka kita terjun di situ karena itu halal. Tapi kalau nanti menimbulkan masalah lain-lain, pilihan kita nanti mau bagaimana? Tinggalin serah, mau tetap makan juga terserah. Kalau bisa dikasih tahu. Nah, sekarang di sini seringnya kan suka bertanya-tanya, suka was-was doang kan di sini sebenarnya. Karena hidup kita berdampingan dengan orang-orang yang di Nasrani dan yang lainnya, karena masalah makanan sering was-was. Kita agama Islam nggak dibangun atas dasar was-was enggak. Dan nggak ada kewajiban bagi kita untuk bertanya selama yang disediakan adalah halal jelas, yang tercampur antara daging yang halal dengan daging yang haram misalkan sebuah acara, maka kita nggak ada kewajiban bertanya ini kompornya, ini minyaknya, nggak ada kewajiban. Dari situ sini halal yang kita makan kami bukan baru, udah. Tapi acara itu bukan acara yang terkait dengan agama mereka ya. Lain loh, kalau terkait dengan agama mereka itu Natal, dia belah kambing, belah sapi, tetap nggak boleh datang. Kenapa? Walaupun yang jelaskan yang dikasih itu halal, kenapa? Karena itu acara keagamaan mereka tetap nggak boleh kita datang. Walaupun yang disediakan itu zat semuanya full halal. Yang masuk pun orang Islam. Yang masuk pun semuanya orang Islam. Tapi kalau acara keagamaan mereka ini nggak boleh kita datang ke situ, nggak boleh sama sekali. Bukan kita nggak cinta sama lu nih kata anak Betawi, bukan gue nggak cinta sama lu, tapi ini prinsip. Kalau kerja bakti bersama kita ikut, menolong kalian jatuh apa kita boleh kita tolong secara manusiawi. Bagaimana? Perkawinan mereka. Kalau ada kemaksiatannya, atau yang muslim kalau ada musiknya campur baur nggak boleh datang. Makanya kan Ibnu Hajar ketika bicara hakul muslim al muslim situn. Hak muslim dengan muslim lain, idza da'ahu fa'ajibu. Kalau cuma dipanggil, undang, datang. Maka beliau Ibnu Hajar mengatakan di sini, nanti itu seperti acara pernikahan, walimah itu kan wajib datang. Kata Nabi mengatakan yang nggak datang walimah, undang tapi dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Makanya yang walimahan ini, kalau kita diundang, kita bawa teman, harus bilang dulu sama yang punya acara. Saya bawa teman 2 truk, boleh nggak ikut? Boleh silakan. Jadi undangan walimah itu kan wajib, secara asalnya dia wajib datang. Kecuali ada hal yang darurat ya, dia sakit, nggak punya ongkos atau ada lain-lain, dia baru minta uzur saya nggak bisa hadir. Tapi kalau nggak ada apa-apa wajib ya hadir. Kemudian Ibnu Hajar dia ngasih yang ini penjelasan. Walimahan yang bagaimana ini yang wajib kita datang, yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau di situ ada musiknya, kemudian
campur baur antara laki-laki dengan wanita bareng, campur baur. Festival diundanglah menyanyi, ini nggak boleh kita hadir. Itu saudara kita Ustaz, iya saudara kita memang yang nikah. Lalu bagaimana sikap kita datang disiasati sebelum acara atau sesudah acara selesai? Intinya kita kan hadir. Kita itu biasa datang ke undang-undang begitu ketika waktu azan zuhur, habis sholat zuhur hadir. Biasanya nggak ada musiknya, nggak ada orang speak, musiknya mati. Benar nggak kalau azan nih? Pulang langsung sudah. Hah? Kristen yang undang gimana? Ya, ini kita yang muslim dulu. Kita menerangkan yang muslim pun pernikahan kalau ada kemaksiatan di situ kita tidak boleh hadir. Siasatnya bagaimana sebelum acara atau sesudah acara, carilah. Atau kita empat mata dengan orang tersebut, ucapkan, mendoakan segala macam, kasih amplop, pulang sudah. Ya kan? Boleh hadir di acara muslim pernikahan yang ada maksiatnya, boleh juga hadir, boleh. Kalau ajar nih, buka foto bari, boleh hadir kita tapi mengingkari kemungkaran tersebut. Pinjam-pinjam sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bapak sebelah kiri, ibu sebelah kanan dipisah, nggak boleh campur. Kemudian kita pada nyanyi bubar, pulang. Jangan nyanyi di sini. Mana sini yang punya acara ini? Nggak benar itu. Tahu, nah itu boleh mengingkari kemungkaran. Tapi kalau nggak mampu kita mengingkari kemungkaran, di walimah itu nggak boleh datang. Kan jelas, man ra'a minkum munkar yastati fa bilisani fa illam yastati fa fi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Nabi kan siapa yang melihat kemungkaran, ingkari dengan tangannya, punya kuasa. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami melihat kemungkaran istri dan anak, boleh dengan tangan. Boleh, boleh. Kalau nggak sanggup dengan lisan. Lisan juga nggak sanggup, paling minim mengingkari kemungkaran dengan hati. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu muslim, pernikahan muslim. Kalau ada kemaksiatan nggak boleh hadir. Siasatilah kalau kita baik-baik. Bagaimana ketika terjadi campur baur, kan biasanya orang awam campur baur. Kalau kita yang sudah belajar mungkin lebih dipisah tanpa menghormati para undangan, kan pisah antara cewek dengan cowok, cewek di sana, cowok di sini. Pengantin cewek ada di sana, pengantin cowok ada di sisi sini. Ya, kemudian disediakan bangku untuk makan dan minum. Nah sekarang orang kafir boleh nggak hadir pernikahan orang kafir secara asal? Boleh atau enggak? Datang kawinan mereka? Boleh. Tapi kalau ada musiknya lagi, ada campur baurnya lagi, tetap tidak diperbolehkan. Mau hadir nggak hadir orang kafir itu tidak mengapa, tidak masalah bagi kita. Mau kolega kita terserah mau hadir nggak hadir, tidak masalah. Masalah yang dibahas itu undangan seorang muslim wajib hadir. Wajib hadir itu apa? Undangan walimah, tahlilan, yasinan, akekahan lagi. Bukan, tapi walimah urs itu walimah pernikahan yang wajib kita hadir dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah kalau orang kafir mau hadir nggak hadir nggak masalah buat kita. Tapi lihat kalau hadir acara orang kafir, acara apa dulu? Keagamaan bukan. Kalau keagamaan kita nggak bisa sampaikan permohonan maaf kita nggak bisa hadir dalamnya demikian karena ini prinsip kami sebagai kaum muslimin. Mohon maaf. Tapi kalau bukan acara keagamaan boleh hadir. Jadi lihat di dalam situ ada kemaksiatannya kan? Ustaz kalau gitu kita susah. Ya udah kalau sudah ketentuan kita begitu, kita kan kaum muslimin memiliki aturan di dunia ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah nggak relevan lagi, serah itu pendapat kalian. Kita kaum muslimin memiliki prinsip yang wajib kita terapkan selama masih hidup di mana di dunia ini. Mau dibilang nggak asik, nggak gaul, terserah. Kita hanya senyum saja dari kita. Oh ya, kamu. Yang wajib dihadiri walimah itu apa akad nikah atau resepsi? Karena ada sering terpisah itu resepsi sama akad.
Dua-dua wajib dihadiri. Salah satunya ya, kalau walimah itu kan secara syariat dia mengumumkan pernikahan. Jadi kalau ada akad, ada resepsi, berarti walimah itu lebih kepada resepsi. Karena walimah itu mengumumkan bagi saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya bahwa si fulan ini sudah dan fulana sudah menikah. Diumumkan. Aulim walau bisyatin, kata Nabi pada saat bin Abi Waqqas, berwalimahlah engkau, wajib berwalimahlah engkau walaupun dengan seekor kambing. Berarti walimah ini wajib, dan walimah itu mengumumkan iklan bahwasanya dia sudah menikah, bahwasanya dia sudah menikah. Makanya habis akad langsung ada resepsi di situ, mengumumkan. Jangan ada akad atau resepsinya 2 atau 3 bulan menyusul dan masyarakat nggak tahu bahwasanya dia sudah menikah. Minimal ada saudara-saudara terdekat atau tetangga terdekat, walaupun dia nggak ingin resepsi besar, misalnya kan ada nih orang agak-agak bagaimana gitu, resepsi pengen besar-besaran, nikahnya bulan Januari, resepsi besar-besarannya bulan Januari tahun depan. Jadi akad doang itu Januari. Nah di situ beritahu tetangga sekitar bahwasanya kita sudah menikah agar tidak terjadi fitnah. Karena wali ini kan dia mengumumkan, memberitahu saya ini sudah menikah. Jangan nanti orang melihat dia berbois, itu kok sudah membonceng cewek ya. Padahal lain lorong misalkan kan, lorong sini tahu, tapi lorong sebelah nggak tahu dia sudah menikah karena resepsinya ditunda. Akhirnya terjadi desas-desus. Kok yang itu total sudah bawa cewek. Makanya diadakan walimah ini. Nah walimah itulah yang wajib kita hadir. Nah sudah akad, ya langsung walimah. Sudah tunggu. Apakah termasuk kita mensiasati kalau misalkan titip salam atau amplop? Boleh titip siasat. Titip. Jadi ada salam dari teman. Iya, Firman mau pergi juga toh titip. Bisa titip itu boleh. Kemudian antum titip juga. Nanti kalau sudah ada kemungkaran antum jangan hadir ya. Karena antum menyuruh orang kalau tahu ada maksiatnya. Nanti ya masa ada orang zina kita beliin kondom. Kan analoginya begitu. Ada orang yang berzina, kondom. Ini orang acara resepsi kan tahu situ ada jelas diundang Salon 7 gitu, undang. Jelas kita tahu ada di undangan. Titip ya, dikasih. Agar kita nggak mau datang ke sana kan ada acara. Tapi membiarkan saudara kita datang ke acara tersebut. Jadi tiketnya 2, amplop. Tapi kalau ada kemungkaran sudah pulang karena tidak diperbolehkan. Tidak semuanya setelah ke orang kafir terserah. Dia bebas taklif, bebas. Menurut sebagian ulama mereka bebas bebas taklif, bebas beban syariat. Serah mau riba mau apa terserah. Menurut sebagian ulama mereka bebas taklif. Ya ada lagi Pak. Bicara tentang walimah tadi, apa benar kalau Rasul SAW itu walimahnya tidak terlalu luar begitu? Malah paling mewah itu sepotong kambing itu, apa itu dan begitu? Iya, memang Nabi Sallam pernah berwalimah dengan susu, ya kan. Kemudian juga ada dengan kambing ketika nikah dengan siapa itu yang anak wanita Yahudi, Sofia di Huyai. Ya hanya dengan susu kalau saya nggak salah ingat. Nah mereka itu memang ya seperti itu aja. Ya ini sederhana karena memang walimah itu adalah hanya untuk pemberitahuan. Dan dengan yang ada di zaman seperti itu ya sudah cukup bagi mereka untuk mengadakan demikian. Nah bagi kita sekarang terserah bagaimana, mau di gedung kah, mau di depan rumah diperbolehkan selama tidak memberatkan. Yang dilarang adalah bagi kita memberat-beratkan diri. Akhirnya resepsinya 80 juta habis itu ngontrak. Habis akhirnya dia ngontrak. Nah, kalau punya uang banyak, resepsi biasa saja, habis itu beli rumah lah sedikit. Resepsi 200 juta, habis itu malah ngontrak. Makanya pakai mie instan setiap hari.
atau dia malah resepsi itu ya sudah semampunya kita aja. Semampu kita berapa? Mampunya 200 juta. Bisa, mampunya sekian ya sekian. Jangan memaksakan diri, itu yang dilarang adalah memaksakan diri. Yang penting adalah kesabaran pernikahan tersebut, itulah yang menjadikan kita seorang imam. Jadi nggak usah jauh-jauh ingin jadi imam, kalau sudah menikah akan menjadi imam sendiri sudah. Punya rakyat di dalam rumah. Nggak usah ngurusin imam besar, imam negara, nggak usah. Urusin aja keimaman kita di dalam rumah. Cukup kritiklah kita sebagai imam di dalam rumah. Jangan mengkritik imam yang besar. Siapa imam yang besar? Bapak Presiden kita. Siapa? Bapak Jokowi. Semoga Allah menjaga beliau. Depannya yang lain? Subuh ya kita ya. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungannya dengan Nikah. subhat. Oh subhat. Ini loh Ustaz. Ini kan di secara kenegaraan atau secara pemerintahan, khususnya di Manado sini, biasanya ada syukuran. Kata syukuran itu atau pengucapan. Kata syukuran itu sudah menjadi istilah mereka. Di sini ya. Di mana Pak? Dan itu di Universal kan. Sebentar lagi nih bulan Agustus, sebentar lagi itu ada pengucapan Kota Manado. Ya, pengucapan Kota Manado. Dulunya nggak ada, ini baru berjalan 3 tahun ini. Dan ini ada program dari pemerintah kota, dari gubernur sampai ke bawah, jajaran bawahnya, itu memerintahkan seluruh rakyat masyarakat Manado untuk memeriahkan atau melakukan ucapan syukur ini dari lurah sampai tingkat RT. Nah di dalam acara itu, karena diuniversalkan, seluruh pengikut penganut agama disuruh berdoa masing-masing sesuai dengan agamanya. Jadi yang Kristen berdoa secara Kristen pada saat acara berlangsung, yang Katolik, kalau ada Hindu, Buddha dan lain-lain termasuk Muslim disuruh berdoa bersama-sama. Saya pernah tanya kenapa seperti itu, kenapa harus disuruh berdoa bersama-sama? Nah, apa bedanya kalau di upacara kenegaraan atau upacara apa? Kan ada doa masing-masing. Apa bedanya dengan itu katanya? Nah, sehubungan dengan itu Ustaz, apakah itu masuk syubhat atau bagaimana? Iya. Acara pengucapan itu asal muasalnya dari mana dia? Pengucapan itu budaya mereka kan? Budaya sebelah. Ya. Iya, berarti kita bukan budaya sebelah sebenarnya. Budayanya Manado. Iya. Betul. Budaya Manado. Iya. Manado orangnya mana? Manado. Iya, berarti kan masyarakat Manado dalamnya kan universal, Ya, oke. iya. Di dalam situ di Manado itu ya ada orang Gorontalo, ada orang. Iya. Kita kan kaum muslimin memiliki sumber kan, Ya. dan tidak ada hari raya acara-acara Islam kecuali 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayam Tasyrik. Kita hanya di situ saja. Dan perintah atau imbauan pemerintah itu nggak wajib bagi kita. Ketika kita nggak ikut acara tersebut nggak dipenjara dan tidak berdosa jelas. Kecuali nanti pemerintah memaksa kita harus wajib ikut, kalau nggak ikut dipenjara atau dibunuh. Kan enggak, bebas bagi kita. Saya di sini 3 tahun nggak pernah ikut begitu dan nggak apa-apa. Apalagi kalau memang asal muasal acara itu bukan dari Islam, jelas ada kemaksiatan dan yang lain. Maka kita sebagai seorang muslim nggak usah ikut. Kalau pemerintah mewajibkan, maka berlaku sabda Nabi la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Kalau pemerintah mewajibkan itu misalkan acara yang demikian, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada siapa? Allah. Tapi kalau acaranya jelas bukan dari kaum muslim dan murah-murah, poya-poya bukan ciri khas agama Islam. Jadi nggak wajib juga bagi kita untuk ikut acara tersebut. Apalagi tadi boleh tambahkan dengan hal-hal yang memang asal muasal dari mereka. Dan hanya ada di sini. Kita di tempat lain, di Makassar, di Tangerang, Jakarta nggak ada.
Kenapa ada di sini? Karena memang mayoritas dahulunya barangkali mereka hanya ada orang Kristen di sini kan. Pendatang Islam itu dari apa kan? Pendatang memang dari sana asal muasalnya. Dan memang kalau mereka ingin mengamalkan terserah, karena itu adalah tradisi mereka dan bukan tradisi kita kaum muslimin. Pun kalau pemerintah mewajibkan bagi kita, tidak ada ketaatan kepada mereka dalam bermaksud kepada siapa? Allah. Tapi dalam mengingkari berita ini bukan langsung enggak ada caranya, koridornya masing-masing. Jadi nggak usah kita ikut acara-acara yang mereka adakan ini, walaupun sudah universal. Misalkan di Indonesia Natal di universal, tetap kita nggak boleh ikut. Sekarang Natal diuniversalkan seluruh nasional wajib merayakan, wajib pakai topi Sinterklas misalkan. Maka kita kaum muslimin tetap tidak diperbolehkan. Dan undang-undang kita melarang orang memaksakan keyakinan seseorang, nggak boleh. Jadi di kita ini bebas berkeyakinan, beragama, nggak boleh mereka maksa kita pakai topi Sinterklas. Bagaimana kita nggak maksa mereka untuk apa jadi muslimnya? Menggunakan peci atau kita nggak pernah. Ya pakai jilbab misalnya, kita nggak pernah. Makanya di UUD itu pernah saya baca tidak boleh memaksakan keyakinan seseorang. Ketika mereka ingin mengamalkan biasa ini, ya silakan bagi mereka. Kita menjaga diri keluarga masyarakat setempat, menyerahkan bahwasan ini bukan dari ajaran Islam kita. Kita jangan ikut hura-hura dan yang lain. Berarti singkat Ustaz, tidak boleh ikut berdoa ke situ. Nggak usah, apalagi ada kesatuan agama. Kalau ada doa bersama berarti membenarkan agama di luar Islam. Itu kufuran. Walaupun yang mencetuskan kiai atau siapa nggak boleh, karena ada pluralisme nanti membiarkan seluruh agama ini berdoa masing-masing. Beda dengan kaum muslimin ketika zaman dahulu menguasai sebuah tempat, sebuah negara, ada orang Kristennya. Kita nggak boleh maksa mereka dan mereka harus membayar jizyah kan. Tapi nggak ada barang-barang antara khalifah dengan pendeta-pendeta setempat, nggak ada. Makanya teman sekalian nanti suatu saat kita akan membahas yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Saya lagi meneliti, memeriksa menguasai buku tersebut. Ada Ibnu Qayyim, dia cocok dibahas di sini. Punya kitab namanya Ahkam Ahlu Zimmah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di pemerintahan kaum muslimin, di bawah pemerintahan kaum muslimin, di mayoritas kaum muslimin. Indonesia ini mayoritasnya kaum muslimin. Nanti kita akan bahas suatu saat lain ya, dari pertanyaan umur dan mapan ilmu yang saya baca dari kitab itu. Kita bahas Ahkam Ahlu Zimmah, dua jenis zimmi. Bagaimana kita memandang mereka ketika mereka ibadah, ada nanti diterangkan. Dan Islam agama yang sangat toleransi terhadap agama-agama lain. Tidak ada agama di dunia ini yang paling toleransi kecuali Islam. Dan sejarah membuktikan, bahkan dari lisan-lisan orang kafir mengakui kalau kaum muslimin jaya, kita hidup di lingkungan mereka pasti aman. Sudah terbukti. Bapak cari sejarah ketika kaum muslimin maju besar, nggak ada sedikit pun orang kafir yang terluka, nggak ada sama sekali. Mereka dibiarkan bebas beribadah. Makanya nanti di buku itu ada hukum-hukum bagaimana pembangunan tempat ibadah di tanah kaum muslimin dibahas. Nanti dibahas oleh ulama kita di 4 mazhab. Bagaimana hukum membangun tempat ibadah di tanah kaum muslimin. Nanti mereka membagi. Ada tanah yang awal yang milik kita. Kalau tanah yang awal yang milik kita, milik kaum muslimin, nggak boleh mereka mendirikan tempat ibadah. Ada tanah yang tadinya punya orang kafir, kita kuasain, masuk kita dikuasain. Nanti tergantung pemerintah boleh atau tidak membiarkan tempat tersebut. Yang roji mereka boleh tetap tempat ibadah itu ada, tapi nggak boleh bangun yang baru. Nanti dibahas begitu. Bagaimana toleransinya kaum muslimin terhadap orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Aman pokoknya. Berbeda kalau kita yang minoritas, dengan mereka yang mayoritas berbeda. Ya Allah alam, suatu saat kita akan kaji itu. Allah namanya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum